Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan men- menjelaskan mengenai tugas akuntansi audit berbasis IT, eh, yang dimana kami telah melakukan uh, pembuatan laporan keuangan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Uh, Diri yang pertama yaitu ada Sana Adhika Ramadan dengan NIM 007. Lalu saya Kevin Gustiniose dengan NIM belakang 016. Lalu Raffi Pratama dengan NIM belakang 035. Dan Henry Anthony Hipabetan dengan NIM belakang 040. Next. Oke, jadi kelompok kita ini membahas tentang soal studi kasus dari transaksi yang terjadi di PT Astra International Suku Cadang selama bulan Januari 2022. Yang pertama, 1 Januari 2022 ini dibayar sewa gedung sebesar 200.000, tanggal 2 Januari diterima pendapatan sebesar 70.000, 3 Januari dibeli perlengkapan suku cadang sebanyak 10 box seharga 120.000, tanggal 4 Januari diterima pendapatan sebesar 75.000, tanggal 5 Januari diselesaikan pesanan senilai 112.000, tetapi uangnya baru diterima sebesar 100.000. Tanggal 6 Januari diterima pendapatan sebesar 160.000, tanggal 8 Januari diterima pendapatan sebesar 85.000, tanggal 9 Januari diterima pembayaran dari pelanggan atas pesanan yang diselesaikan tanggal 5 Januari, tanggal 10 Januari dibayar utang dagang sebesar 150.000, tanggal 11 Januari dibeli perlengkapan suku cadang senilai 180.000 dan baru dibayar sebesar 80.000. Tanggal 13 Januari diterima pendapatan sebesar 125.000. Tanggal 15 Januari diselesaikan pesanan senilai 215.000, tetapi uangnya belum diterima. Boleh di next. Lalu tanggal 16 Januari dibayar gaji pegawai sebesar 120.000. Tanggal 17 Januari diterima pembayaran atas pesanan yang telah diselesaikan di tanggal 13 Mei. 18 Januari 2022 dibayar biaya listrik dan telepon sebesar 55.000. Tanggal 19 Januari diterima pesanan suku cadang dengan uang muka sebesar 25.000. Lalu tanggal 20 Januari Nyonya Indah mengambil uang perusahaan sebesar 50.000 untuk keperluan pribadi. Lalu tanggal 22 Januari diselesaikan pesanan tanggal 18 Januari senilai 145.000, kemudian diambil dan dilunasi oleh pelanggan. Lalu tanggal 23 Januari diterima pendapatan sebesar 65.000. Tanggal 24 Januari dibeli perlengkapan kantor secara kredit dari toko Alfa sebesar 40.000. Lalu tanggal 25 Januari diselesaikan pesanan senilai 76.000, tetapi uangnya belum diterima. Lalu tanggal 26 Januari diterima pendapatan sebesar 100.000. Tanggal 27 Januari dibayar utang kepada toko Alfa atas pembelian di tanggal 23 Januari yaitu sebesar 25.000. Tanggal 29 Januari diterima pembayaran atas pesanan yang diselesaikan di tanggal 24 Januari. Dan yang terakhir 31 Januari diterima pendapatan sebesar 45.000 dan diterima uang muka pesanan sebesar 30.000. Oke, untuk selanjutnya saya Raffi Pratama akan menjelaskan bagaimana cara menyusun daftar akun. Jadi daftar akun ini tuh daftar akun yang terstruktur yang mencantumkan semua akun yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Daftar ini mengelompokkan akun-akun ke dalam kategori seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Daftar akun ini berfungsi sebagai panduan untuk mencatat transaksi akun yang sesuai dan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Jadi langkah-langkah pertamanya itu kita harus buat sheet kosong dulu, tambah sheet baru dengan nama, kode akun yang terdiri dari nomor akun dan nama akun sebagai header sesuai kebutuhan pada penjualan yang akan dilakukan. Yang kedua, di sisi kiri itu merupakan nomor akun atau di kolom yang pertama atau di kolom B ini. Kemudian rename tabel tersebut sebagai kode akun tanpa tanda petik. Jadi pertama
kita lihat dari kode daftar akun ini itu kita lihat dari daftar yang ada di perusahaan PT Astra. Jadi kita sesuaiin akun-akunnya mulai dari Aktiva Lancar Aktiva sampai akun ekuitas dan pendapatan serta beban. Mulai di next. Nah, jadi ada beberapa akun yang penting-penting aja yang udah dicatat di Excel pada daftar akun ini. Kita ada Aktiva, yang kedua ada kewajiban, yaitu dengan kode nomor 2, Aktiva itu kode nomor 1, modal dengan kode akun nomor 3, dan akun pendapatan dengan kode akun nomor 4, serta biaya atau beban masuk kode akun angka 5. Boleh di next. Oke, seterusnya saya akan menjelaskan tentang neraca saldo awal. Nah, neraca saldo awal ini biasanya saldo-saldo dari periode sebelumnya yang sudah ditutup buku. Jadi kan di perusahaan itu pendapatan sama beban itu ditutup ya. Nah, neraca saldo itu masih ada. Nah, neraca saldo inilah yang dipakai untuk membuat atau diakumulasikan di periode kedepannya, entah itu bulan depannya ataupun tahun depannya, tapi biasanya bulan depan. Nah, di sini di kasus PT Astra ini ada beberapa akun yang berasal dari periode sebelumnya, seperti ini mungkin dari step-stepnya kali ya. Jadi yang pertama itu kita membuat sheet baru dulu yang kita namain sebagai neraca awal. Setelah itu kita input format penjurnalan seperti ini. Jadi ada nomor akun, ada nama akun, ada saldo debit kreditnya. Kemudian kita menyalin nomor akun dari nomor akun sebelumnya. Kemudian yang keempat kita memasukin nama-nama akun yang sudah kita buat dengan cara VLOOKUP. Itu juga dari nomor akun yang kita masukin, kode akun yang tadi sudah kita edit pada saat kita membuat daftar akun. Kemudian 2 ini untuk mengambil 2 dari sisi kiri dan 0 itu berarti ambil yang true gitu. Kemudian nanti pas kita udah selesai input nama akun sama nomor akun, baru nanti kita input saldo debit kreditnya masing-masing gitu. Mungkin untuk menyusun jurnal umum bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya ini adalah penyusunan jurnal umum, yang dimana jurnal umum ini siklus akuntansi yang pertama. Jadi jurnal umum ini merupakan catatan akuntansi yang berisi rincian perusahaan secara kronologis dan lengkap. Setiap transaksi keuangan ini seperti penjualan, pembelian, pembayaran, penerimaan, dan lain-lain dicatat secara urut dalam jurnal umum berdasarkan tanggal terjadinya. Nah, catatan di jurnal umum ini nantinya akan menjadi sumber untuk pembuatan buku besar, yang dimana setiap transaksi ini akan diposting dalam akun-akun yang terkait. Jurnal umum ini merupakan catatan historis transaksi keuangan perusahaan yang sangat penting dalam proses akuntansi. Untuk penyusunannya sebagai berikut, boleh di next. Nah, penyusunan jurnal umum ini yang pertama itu di dalam Excel itu kita buat sheet baru dulu, lalu kita ubah nama sheet itu menjadi jurnal umum, atau kita bisa singkat jadi JU aja. Lalu kita buat format tabel jurnal umum itu seperti yang di slide berikutnya. Boleh di next slide sebelumnya. Nah, di sini ada nama perusahaannya, yaitu PT Astra International, lalu ada jurnal umumnya, lalu per tanggal 31 Desember 2021. Nah, di sini ada tanggal, ada nama akun, ada kode, ada debit, dan ada kredit. Oke, boleh di next lagi. Nah, pada kolom nama akun itu diperlukan penggunaan rumus, yaitu fungsi VLOOKUP, di mana sama dengan VLOOKUP di kolom C7, terus kode rek ini kita ambil dari kolom kode rekening tadi, lalu yang 2 di kolom kedua lalu 0, dan kemudian di copy
dan disesuaikan dengan baris-baris berikutnya. Lalu input semua transaksi yang terjadi ke dalam tabel dengan mengisi kolom tanggal, kode akun, nominal debit atau kredit, dan nama akun itu akan otomatis terisi. Dan apabila seluruh transaksi yang kita catat itu perlu dijumlahkan antara saldo kolom debit dan kredit dengan menggunakan formula yaitu fungsi sum. Pada kolom debit, sum sama dengan sum E7 sampai E74, dan pada kolom kredit sama dengan sum F7 sampai F74. Untuk memudahkan pengerjaan selanjutnya, format jurnal umum ini perlu dilakukan range nama dengan memblok sel B7 sampai F74 dan melakukan rename menjadi JU. Oke, selanjutnya buku besar. Jadi buku besar ini fungsinya adalah untuk mengakumulasi akun-akun yang sudah tadi di jurnal umum. Artinya adalah ya, jadi nanti setiap akun itu disatuin semuanya, kayak misalkan kas. Berarti kas tuh dijadiin satu semua, maksudnya dikumpulin jadi satu semua untuk menentukan apakah dia lebih besar debit atau kredit gitu. Nah, caranya itu yang pertama nanti kita nambahin sheet baru dulu dengan merename menjadi buku besar. Yang kedua, kita copy table dari jurnal umum sebelumnya beserta pencatatan transaksi, sehingga nanti selanjutnya kita mengurutkan informasi transaksi yang akan diposting menggunakan fitur data sort. Nah, data sort itu biasanya ada di Excel, data sort gitu. Nah, jika sudah kita cari data sort, pencet, nanti yang muncul adalah sorted by sama then by. Nah, kalau sort by itu kita milihnya kode. Artinya adalah dia mengakumulasi kode yang dari kecil sampai besar gitu. Nah, untuk dan tanggal itu ketika sudah ditemuin kodenya, nanti dia diurutkan dari tanggal pertama sampai tanggal terakhir gitu. Nah, setelah melakukan data sort, baru nanti kita mentotalkan semua akun-akun yang sudah diakumulasi. Nah, caranya itu nanti kalau misalkan kita sudah nyari total, sini kita add each change in gitu, pilihnya tanggal, fungsinya sum karena untuk menjumlahkan. Nah, yang ditotalkan itu adalah debit dan kreditnya. Hasilnya seperti ini. Jadi debitnya sudah ditotalin sama dengan kreditnya gitu. Oke, selanjutnya ini adalah penyusunan neraca saldo. Singkatnya ini adalah neraca saldo ini merupakan ringkasan dari seluruh saldo akun-akun di dalam buku besar tadi pada akhir periode akuntansi tertentu. Biasanya ini terjadi di bulanan atau tahunan. Neraca saldo ini memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Nah, neraca saldo ini mencakup saldo debit dan kredit dari setiap akun yang terdapat dalam buku besar. Nah, cara penyusunannya ini adalah yang pertama kita membuat sheet baru dan kita ganti nama sheetnya itu menjadi neraca saldo atau NS. Lalu membuat format neraca saldo yang terdiri dari header, nama akun, kode, debit, dan kredit. Lalu isi kolom kode dengan semua kode yang ada pada perusahaan atau bersumber dari daftar akun pada sheet kode akun. Lalu pakai rumus untuk memunculkan nama akun secara otomatis berdasarkan kolom kode dengan memasukkan fungsi VLOOKUP pada kolom nama akun dengan rumus VLOOKUP kolom C8 lalu kode rekening tadi, lalu disesuaikan formula tersebut hingga akhir kolom. Di bawah sel kode tambahkan sel kosong di bawahnya dan diketikkan kode akun menyesuaikan kriteria yang digunakan untuk dijadikan data sumber. Lalu kosongkan sel di bawah sel debit dan kredit untuk menempatkan semua formulasi. Oke, boleh di next. Lalu selanjutnya di bawah sel debit input sebuah rumus lagi yaitu fungsi dsum seperti put untuk mencari total kolom debit pada masing-masing kode akun. Lalu di kredit juga dsum juga. Lalu pada baris kode akun pertama atau kas di kolom debit gunakan fungsi if untuk menentukan saldo aktual debit pada
akun kas. Lalu di akun di kredit juga begitu juga. Lalu selanjutnya untuk memunculkan secara otomatis saldo debit dan kredit pada masing-masing akun dilakukan dengan cara sorot seluruh kode akun dan kolom debit beserta kreditnya, lalu ke menu data, lalu klik What If Analysis dan pilih Data Table. Lalu setelahnya akan muncul jendela dialog Data Table, lalu isikan seperti yang ada di PPT ini. Lalu tambahkan fungsi sum pada akhir kolom debit dan kredit. Lalu pastikan apakah saldo di antara keduanya telah balance. Oke, selanjutnya yaitu soal jurnal penyesuaian. Nah, di sini ini ada soal jurnal penyesuaian di tanggal 31 Januari 2022. Ini ada yang pertama itu penyesuaian perlengkapan kantor sebesar Rp25.000. Lalu yang kedua itu jumlah perlengkapan suku cadang pada neraca saldo yang disusun akhir Januari adalah 600.000 dari perhitungan basic yang dilakukan pada akhir bulan Mei 2022. Diketahui jumlah perlengkapan suku cadang yang masih tersisa itu sebesar 136.000. Lalu yang ketiga itu pembayaran gaji pegawai di PT Astra International suku cadang dilakukan 2 kali sebulan, yaitu pada pertengahan bulan dan akhir bulan. Sampai dengan akhir bulan Januari, gaji untuk akhir bulan Januari sebesar Rp110.000 belum dibayar oleh PT Astra International dan diputuskan akan dibayar pada akhir bulan Januari. Lalu yang keempat, dari informasi penyesuaian diketahui bahwa sampai akhir Januari Persekot asuransinya sebesar Rp150.000. Lalu yang kelima, pada akhir bulan diinformasikan bahwa terdapat biaya sewa gedung dibayar muka sebesar Rp30.000. Lalu yang keenam, pendapatan jasa yang diterima PT Astra International pada tanggal 29 Januari sebesar Rp45.000. Sebagiannya itu Rp8.000 merupakan pendapatan yang diterima di permulaan. Lalu yang ketujuh yaitu PT Astra International memiliki saldo piutang dagang sebesar Rp250.000, yang mana piutang dagang tersebut timbul dari transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2021. Lalu PT Astra International menentukan besarnya taksiran kerugian piutang sebesar 2% dari pendapatan jasa. Pendapatan jasa untuk bulan Januari 2022 sebesar Rp1.315.000. Next. Lalu sini kita akan menyusun jurnal penyesuaiannya. Nah, sebelumnya itu jurnal penyesuaian itu merupakan bagian penting dari siklus akuntansi yang dilakukan pada akhir periode pelaporan. Dan biasanya itu dilakukan akhir bulan atau akhir tahun. Nah, tujuannya itu untuk memperbarui catatan keuangan perusahaan supaya bisa mencerminkan transaksi dan peristiwa yang telah terjadi secara akurat dan tepat waktu. Tujuan dari jurnal penyesuaian ini juga itu sebagai cara untuk memperbaiki adanya kesalahan, merekam transaksi yang belum dicatat, dan juga menyesuaikan saldo akun agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, menyiapkan sheet baru untuk membuat neraca saldo awal, lalu merename sheet tersebut dengan menjadi neraca awal. Kedua, setelahnya bentuk sebuah format penjurnalan seperti gambar di bawah untuk kemudian dilakukan input saldo ke dalamnya. Lalu yang ketiga, menyalin semua nomor akun pada sheet sebelumnya ke dalam urutan header kode akun pada tabel neraca saldo awal.
Pada kolom nama akun, masukkan sebuah formula yaitu fungsi VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP dalam kurung B7 titik koma kode akun titik koma 2 titik koma 0 serta copy, kemudian sesuaikan dengan baris berikutnya. Fungsi ini diperlukan agar dapat mengisikan nama akun secara otomatis berdasarkan rincian akun yang telah dibuat pada sheet kode akun dengan menyesuaikan kolom nomor akun. Lalu yang kelima itu input semua nominal pada masing-masing akun berdasarkan informasi saldo awal di kolom debit maupun kredit. Lalu menyiapkan sheet baru untuk membuat neraca saldo awal, lalu merename sheet tersebut menjadi neraca awal. Yang ketujuh itu setelahnya bentuk sebuah format penjurnalan seperti gambar yang di samping ini untuk kemudian dilakukan input saldo ke dalamnya. Next. Oke, selanjutnya ada neraca lajur atau worksheet. Jadi neraca lajur ini juga dikenal dengan neraca saldo, yaitu laporan keuangan mencatat dan mengorganisir semua transaksi keuangan sebuah perusahaan atau entitas bisnis selama periode tertentu. Jadi neraca lajur atau worksheet ini berisi daftar semua akun dan saldo akhirnya setelah semua transaksi telah dicatat. Jadi untuk langkah-langkah yang pertama yaitu membuat sheet baru, lalu rename menjadi worksheet atau neraca lajur. Lalu buat format yang pertama tuh pasti dari judul, dari nama perusahaan, terus worksheet, terus laporan dari transaksi per 31 Desember setahun periode yang telah dicatat. Yang pertama tuh ada nama akun perkiraan, itu berdasarkan sama kode-kode akun yang ada di daftar akun atau chart of account. Untuk kolom selanjutnya itu ada trial balance. Nah, trial balance ini diambil dari neraca saldo setelah jurnal transaksi umum. Terus selanjutnya ada kolom jurnal penyesuaian, yang tadi nilai-nilai jurnal penyesuaian tadi yang udah dicatat jurnal penyesuaiannya dibawa ke neraca lajur ini. Terus kolom selanjutnya ada NSSP, terus kolom laba rugi dan sama kolom neraca saldo akhir. Jadi next. Nah, jadi untuk yang pertama itu menggunakan input kode dan nama akun, itu rumus ada kode rek. Nah, jadi pada kolom neraca saldo bagian debit kredit ini, jadi sebelumnya tuh di kolom sebelumnya kita tulis dulu di nama akun perkiraannya itu kita pakai rumus VLOOKUP. Jadi boleh ya dari itu apa? Kita pakai rumus VLOOKUP, terus kita masukin kode dari 1001 itu, misalnya kodenya itu C9 berarti koma atau titik koma, kode akun atau kode akun ini, nama kode akun ini tuh udah di rename dari chart of account. Terus koma atau titik koma 2 ini jadi yang diambil itu kolom kedua, dan selanjutnya titik koma 0 atau true. Nah, untuk selanjutnya untuk pengisian trial balance ini, yang pertama ini tuh kita isi dari di kode atau kita menggunakan namanya tuh formula DSUM. DSUM tuh data singkatnya tuh database sum. Ini tuh merupakan salah satu dari beberapa rumus database yang tersedia di Excel. Jadi ini tuh bisa memungkinkan pengguna untuk menjumlahkan nilai dalam tabel database yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Jadi ada di kolom di samping kode itu tuh diisi namanya tuh di akun debit di trial balance tuh diisi the sum. Nah, ya di situ the sum, terus buka kurung JU atau jurnal umum. Jadi karena kan patokannya dari jurnal umum yang awal tadi, koma 4. Nah, atau titik koma 4. Nah, ini 4 ini tuh kolom keempat dari kiri. Jadi kolom pertama kan itu tanggal, terus kolom kedua itu nama akun, kolom ketiga itu kode akun, terus kolom keempat itu akun debitnya, nominal debitnya. Jadi dibawa jadi masuk ke itu trial balance kode debit. Nah, begitu juga di kredit. Di kredit itu sama juga rumusnya, the sum
buka kurung JU atau jurnal umum yang udah jurnal umumnya itu yang udah dinamain atau di rename, terus titik koma 5. Kalau di kredit ini 5 karena kita ambil nominalnya tuh di kolom kelima, jadi di kolom kredit pada jurnal umum, koma, terus ada dari habis dari koma tuh kita range dari misal dari C7 atau di range dari kode ke 1101. Nah 1101 ini tuh kode aktiva atau kode kas ya, maksudnya ke 1100 ini tuh 1101 ini masuk ke akun kas. Di next dulu. Jadi pada pengisian trial balance di kas ini menggunakan rumus if. Jadi rumus if-nya itu D7 kurang dari atau L lebih dari E7, koma atau titik koma, nominal D7 kurang E7, 0. Nah, begitu juga dengan di trial balance di kredit. Jadi menggunakan rumus if yaitu E7 tuh dari nominal kode nominal debit kredit di kode yang paling atas tadi yang kita pakai rumus database sum. Terus E7 lebih dari D7 itu jadi kredit lebih dari debit, koma E7 atau kredit di trial balance dikurang sama debit di trial balance, koma 0. Nah begitu juga terus untuk ke bawahnya tuh piutang dagang, untuk akun piutang dagang. Jadi kita di sini menggunakan namanya tuh data atau what if analyze. Jadi langkah pertama tuh kita blok dari boleh di itu slide sebelumnya. Jadi kita blok range dari kode kas itu kan 1101. Nah itu tuh di blok sampai ke bawah sampai semua akun itu terblok, sama debit kreditnya juga di blok. Jadi kan ada 3 kolom tuh. Nah terus langkah selanjutnya tuh kita buka menu atau kita buka menu atau data, terus kita cari what if analyze. Nah kita bisa pakai formula atau forecast itu. Habis itu kita klik data tabel, terus masuk ada pilihan row input cell sama kolom input cell. Di kolom input cell ini di entry yaitu akun kode 101 atau kode kasnya. Habis itu kita oke. Nah otomatis trial balance itu bakal keisi. Begitu juga dengan akun kreditnya pada piutang dagang. Jadi sebenarnya ini udah pasti langsung ke isi semua karena kita ngebloknya udah dari kode ngeblok atau range-nya tuh dari kode sampai kredit. Boleh di next aja langsung ke itu lagi. Nah ini jadi yang tadi udah dijelasin. Yang pertama tuh kita tadi kan ngisi trial balance, kita ngisi di saldo kas. Saldo kas ini kan 1.378. Ini menggunakan rumus if tadi. Terus untuk ke bawahnya itu piutang dagang, kita menggunakan rumus itu data atau what if analyze. Untuk selanjutnya jurnal penyesuaian ini ada yang namanya kode, masih juga yang kode terus 1100. Nah jadi pada kolom jurnal penyesuaian di debit kita pakai rumus di sum juga atau database sum, terus buka kurung JP atau jurnal penyesuaian. Jadi sebelumnya pada di jurnal penyesuaian itu pada tabelnya itu kita blok range dari JP, terus kita ubah namanya tuh jadi JP sehingga bisa agar tuh kita memudahkan untuk mengambil data dari jurnal penyesuaiannya. Koma 4. Nah 4 ini tuh kita ambil itu kolom keempat karena kan tadi dijelaskan, karena kolom pertama itu tanggal, kolom kedua itu nama akun, kolom ketiga itu kode akun. Nah kolom keempat ini nominal debit. Begitu juga dengan jurnal penyesuaian di kredit, itu menggunakan rumus
database sum JP titik koma atau koma 5, yaitu kita ngambil kolom kelima yaitu kredit. Terus range-nya ini miskoma sama kayak di rumus trial balance tadi, range-nya itu dari kode sampai kode 1101. Jadi kita langsung ngambil ke kas-nya. Nah, untuk rumus kas dari jurnal penyesuaian ini kita menggunakan rumus if G7 misal dari sheet-nya itu, jadi if jika nominal debit itu lebih besar daripada kredit jurnal penyesuaian, koma, jadi G7 atau debit dikurang sama kredit. Begitu juga dengan kredit. Gimana kalau kredit jika nominal kredit lebih besar daripada debit, koma atau titik koma, nominal kredit jurnal penyesuaian dikurang sama nominal debit jurnal penyesuaian. Itu untuk mencari akun atau nominal kas pada jurnal penyesuaian. Nah, untuk ke bawahnya tuh piutang dagangnya kita menggunakan rumus yang sama kayak tadi, yaitu menggunakan data what if analyze. Gimana kita ngeblok dulu data dari 1101 ini, kita blok range-nya dari 1101 sampai ke kredit pada kerugian piutang. Habis itu kita sama caranya masih sama, yaitu what if analyze, terus data tabel itu masukin di kolom selnya itu, kolom input selnya, yaitu kode 1101 itu kode kasnya, otomatis jurnal penyesuaiannya keisi semua. Untuk NSSP ini menggunakan rumus boleh di slide sebelumnya. Nah, ya, input saldo pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian ini menggunakan rumus if dengan rumus sebagai berikut, yaitu debit, yaitu if yaitu D10 itu maksudnya tuh kayak debit NSSP lebih besar ditambah sama debit dari trial balance ditambah sama jurnal penyesuaian pada debit, terus lebih besar dari kredit trial balance ditambah sama kredit jurnal penyesuaian, koma atau titik koma. Nah, perhitungannya itu berarti nominal debit di trial balance ditambah jurnal penyesuaian trial balance dikurang sama kredit trial balance terus dikurang sama kredit trial balance. Nah, begitu juga dengan rumus yang ada di kredit. Kalau di kredit ini tinggal kita tukar aja, gimana kalau jika kalau kredit trial balance ini ditambah sama kredit jurnal penyesuaian lebih besar dari debit trial balance ditambah sama debit jurnal penyesuaian, atau titik koma, yaitu kredit trial balance ditambah jurnal penyesuaian kredit jurnal penyesuaian dikurang sama debit pada trial balance dikurang sama nominal debit jurnal penyesuaian. Itu untuk mencari neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kalau udah ketemu di akun kas ini, kita bisa tarik biar formulanya tuh ikut sampai akun kerugian piutang. Untuk selanjutnya, untuk laba rugi, input saldo laba rugi ini menggunakan rumus if juga, yaitu menggunakan rumus if C10, jadi sesuai kolom dari sheetnya lebih besar atau sama dengan 4000, terus koma i 10,0. Jadi 4, kenapa lebih besar dari sama dengan 4000? Jadi kalau debit ini tuh ada laba rugi ini, dimana if C10 itu kalau sebenarnya itu kode akun dari nama akunnya. Misal kode akun itu 1101. Apakah 1101 lebih besar dari 4000? Kan enggak. Jadi nominal terus koma I10 ini tuh nominal debit dari neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, rumusnya itu juga berlaku sama laba rugi di kredit, yaitu if C10 lebih besar dari 4000, J10,0. Nah, jadi rumus formulanya itu
bakal ditarik atau ditarik range-nya sampai ke kerugian piutang. Nah, jadi kalau akun pendapatan ini kan akunnya kode akunnya 4.000 ya. Jadi kedetek sama rumus if ini. Jadi jadi nominal pada laba rugi di akun pendapatan sampai seterusnya pendapatannya kan 4.000 sama biaya atau beban itu 5.000, bakal nominal itu bakal keluar. Untuk selanjutnya input saldo kolom laba rugi. Sini juga menggunakan rumus if, dimana pada nominal debit boleh di next dulu. Nah, untuk pada neraca di saldo akhir ini kita menggunakan rumus if juga sama, yaitu C10 ini itu nama kode akunnya misalnya 1100 kurang dari 4000. Karena ini neracanya itu dibawa, nominal ini didapat dari neraca saldo setelah penyesuaian. Begitu juga dengan akun di kredit. Menggunakan rumus if, terus C10 atau pada kode akun dari nama akun perkiraan, koma J10 sesuai NSSP-nya itu kredit, koma 0. Data ini tuh ditarik range-nya sampai ke daftar kerugian piutang atau masuk ke akun beban atau biaya. Gimana kalau akun-akun yang lebih dari 4.000 atau kurang dari seperti kas 1.000 itu tuh bisa kurang dari, karena kan maksudnya ini if kurang dari 4.000 ya, jadi akun kas ini bakal muncul di neraca. Untuk akun kas, akun aktiva, disitu akun kewajiban sama akun modal. Jadi untuk menghitung jumlah ini menggunakan sum pada baris ke-44. Nah, untuk totalnya kita bisa tentuin tuh totalnya di laba rugi dan neraca menggunakan rumus sum pada laba rugi dari akun kas sampai akun kerugian piutang, begitu juga dengan laba rugi kredit, neraca debit sampai neraca kredit. Nah, di total ini kan ada selisihnya itu ternyata ada di kredit 25.300, berarti perusahaan ini tuh mengalami rugi, dan neracanya itu ada perbedaan 1.532. Nah, untuk di total, untuk biar balance ditambah sama selisihnya, biar masing-masing laba rugi sama neraca tuh balance. Boleh di next. Selanjutnya boleh dilanjut. Selanjutnya itu laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini menyajikan informasi itu tentang pendapatan bersih dari perusahaan, yaitu pendapatan total dikurangi biaya total yang diperoleh oleh perusahaan dalam periode waktu tersebut. Terus komponen utama dalam laporan laba rugi itu ada pendapatan, biaya, laba kotor, biaya operasi, laba operasi, penghasilan atau beban non operasional, serta laba bersih akhir. Lalu dalam membuat laporan laba rugi, yang pertama itu kita membuat sheet baru, menambahkan sheet baru itu untuk membuat laporan laba rugi. Terus sheet baru itu kita rename dengan judul laporan laba rugi. Lalu yang kedua ini membuat format laporan laba rugi seperti yang ada di gambar samping ini. Lalu ketiga ini menginput nama akun dengan menggunakan fungsi lookup pada sel BS dengan pada sel B5 dengan rumus sama dengan VLOOKUP dalam kurung B5
titik koma kode akun I85 sampai dengan C22 titik koma 2, karena kalau 2 itu kita berarti ngambil di bagian kolom kedua dari tabel kode akun ini. Lalu selanjutnya itu titik koma 0 itu artinya kalau misalnya kode yang di pertama ini salah, maka hasilnya akan 0. Lalu kita akan mengunci sel dengan absolute reference. Lalu kemudian copy dan sesuaikan rumus ini ke baris yang akan dimunculkan di nama akunnya. Pastinya itu ditarik ke bawah gitu rumusnya itu sehingga nama akunnya itu bakal muncul. Lalu yang keempat itu mengimport kode akun dengan mengambil dari sheet pembaca lajur kolom laparogi sesuai dengan nama akun yang telah dimunculkan. Next. Boleh di next. LP yang mana LP ini adalah kita membuat laporan terkait dengan likuiditas perusahaan. Jadi di sini langkah-langkahnya adalah yang pertama sekali kita membuat sheet baru, kemudian kita rename menjadi LPE. Yang kedua, kita membuat laporan format perubahan likuiditasnya seperti di sebelah kiri di bawah. Kemudian nanti yang ketiga, kita input nominal masing-masing akun dengan mengambil dari sheet yang sudah ada di neraca lajur. Nah, untuk modal awal diambil dari pada saat di neraca awal, pada saat di neraca saldo awal. Nah, laba bersihnya tadi diambil dari neraca lajur juga. Begitu juga dengan privat. Nah, kemudian yang keempat kita hitung sama ada dia penambahan modal atau pengurangan modal di laporannya dengan klik E9 sama dengan sum dari D7 sampai D8. Jadi kita mentotali modalnya gitu. Kemudian yang kelima, nanti modal akhirnya itu baru kita sum dari kewajiban dan likuiditas pada suatu titik foto tertentu. Laporan ini memberikan gambaran mengenai posisi keuangan entitas, termasuk jumlah aset yang dimiliki, kewajiban yang harus dibayar, dan likuiditas yang dimiliki pemilik atau pemegang saham pada akhir-akhir periode pelaporan. Langkah-langkahnya itu pertama menambah sheet baru, kemudian rename menjadi neraca atau neraca akhir. Nah, itu yang pertama, kita buat judulnya dulu. Kita ambil PT Astra, terus kita kolom bawah, baris ke bawahnya itu neraca, terus tahun periodenya per 31 Desember. Input nama akun sel menggunakan fungsi VLOOKUP rumus. Jadi kita masukin di kode aktifannya ini, masukin rumus VLOOKUP base10 ini, misalkan kodenya itu di kolom B dan baris ke-10, koma kode rek atau kode rek ini tuh kan chart of account dari kode akun yang kita rename. Terus titik 2 koma yaitu kolom kedua, koma 0. Jadi di laporan neraca ini tuh menjadi beberapa kolom atau beberapa bagian. Jadi ada di kiri tuh aktiva, yang di bawah tuh ada, yang di kanan tuh liabilitas dan likuiditas. Gimana? Untuk kode yang pertama ini tuh boleh di next dulu aja. Ya, bisa dilihat di next. Nah, untuk neraca ini tuh pertama kita masukin dari rumus VLOOKUP tadi B7
Nah, kita masukin kode akun kode aktiva yang tadi ada di chart of account. Kode aktiva yang akunnya tuh 1000. Nah, dari ada aktiva lancar sama aktiva tetap. Itu dimasukin semua. Terus untuk kode pada kolom liabilitas dan ekuitas ini kita masukin kodenya tuh akunnya 2000 atau angka 2 sama modal angka 3000. Nah, untuk memunculkan nama-nama akunnya ini kita menggunakan rumus VLOOKUP, gitu juga sama pada kolom aktiva dan akun liabilitas dan ekuitas. Nah, gimana kalau kita ngambil angka-angkanya? Nah, angka-angka nominal jumlah pada setiap akun kas sama yang ada di aktiva kita bisa mengambil dari worksheet. Kita sama dengan worksheet, terus kita sama dengan worksheet. Nah, kita sesuaiin nama akunnya yang ada di worksheet tadi. Mungkin ada cara cepatnya boleh di slide sebelumnya. Nah, jadi kita ambil dari VLOOKUP, terus pakai neraca lajur, kita tarik range-nya. Range-nya ini tuh kita ambil range-nya tuh yang bagian aktiva aja. Jadi kalau udah kita pilih di worksheet neraca lajur ini, kemudian bakal dari sesuai dengan akun, sesuai dengan kodenya bakal muncul nominal yang sesuai dari neraca lajur. Jadi ada rumus VLOOKUP B8 neraca lajur. Nah, B9 sampai B9 sampai B12. Nah, ambil kolom ke-14 dari neraca lajur, 0 sama VLOOKUP B8 neraca lajur B9 25 di kolom ke-25 ke kolom 13. Jadi kolom 14 ini tuh di kredit, terus 13 ini di debit. Setelah itu kunci dengan absolut, copy dan sesuaikan dengan semua akun aktiva dan liabilitas. Sedangkan untuk nominal akun modal itu diambil akun modal tadi tuh yang ada di neraca akhirnya, bukan dari neraca lajur, tapi kita ambil dari laporan perubahan ekuitas karena udah dikurang sama laba bersih sama prive. Jadi nominal modal ini tuh diambil dari laporan perubahan ekuitas. Jadi tuh hitung total aset lancar, total aset liabilitas, aset tetap dan liabilitas menggunakan sum aset lancar atau sum dari aktiva akun kas sampai ke akun akumulasi penyusutan, dan liabilitas menggunakan sum dari akun utang dagang sampai pendapatan diterima di muka. Nah, itu untuk kewajiban. Untuk modalnya kita tarik dari akun perubahan ekuitas. Nah, itu total aktiva yang menjumlahkan total aset lancar dan aset tetap. Kemudian hitung total liabilitas dan ekuitas dengan menjumlahkan total liabilitas dan modal sehingga menghasilkan neraca yang balance seperti gambar di bawah ini. Boleh next. Nah, udah tadi udah dijelasin. Pertama tuh kita hitung dari aktiva lancar, kita sum, ditambah sama aktiva tetap. Nah, total aktivanya 10.447.700. Begitu juga dengan liabilitas dan ekuitas. Jumlahnya berdasarkan neraca lajur, tapi kecuali pada modal ini kita ambil dari LPE. Sehingga total kewajiban ditambah total modal ini bakal sama dengan total aktiva. Selanjutnya. Mungkin sekian paparan dari kelompok kami mengenai aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel pada studi kasus laporan keuangan PT Astra International Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.